Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi Allah ya'lil al-jannati wal jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim nafatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. جعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية عاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal faslun pasal yang keempat. Faslu tsalits minal fusulil arba'ati min bayani kaifiyati dzikri hadhil kalimati ala wajhil akmal. Fasal yang ketiga dari yang keempat, fasal yang tersisa tentang cara berzikir dengan kalimat musyarrafah, kalimat la ilaha illallah dengan cara yang paling sempurna. Artinya zikir dengan kalimat ini itu ya akan selalu mendapatkan pahala. Tapi ada cara yang terbaik, ada cara yang paling sempurna. Sehingga kalau kita pakai cara itu akan mendapatkan lebih banyak gitu loh. Ulama telah diketahui anna dzakira hadhil kalimatil musyarrafah ala kulli halin, bahwa sungguhnya orang yang berzikir
dengan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah ini, fi kulli halin, dalam kondisi apapun, biqasdil qurbati yahsulu lahu tsawab, yang tujuannya itu mendekatkan diri kepada Allah, maka pasti mendapatkan pahala. Mau habis sholat, mau tengah malam, mau siang bolong, mau habis ngapain aja, kamu kok zikir dengan kalimat ini, tujuannya mau mendekatkan diri kepada Allah, pasti kamu diberi pahala oleh Allah. Lakin al-akmalu alladzi tarudu bihil qalba, akan tetapi cara yang paling sempurna yang akan mendatangkan sesuatu ke dalam hati. Hati ini bisa merasakan kegembiraan. Hati itu tempatnya kegembiraan. Bagaimana hati itu bisa gembira? Bagaimana hati itu bisa senang, bisa riang? Ketika hati itu bisa memandang pada kekasihnya. Itu semua hati begitu. Mau hatinya siapa saja begitu. Kalau kamu cinta sama seseorang, kok yang kamu cintai ada di hadapan kamu, mesti kamu senang. Apa sedih? Senang apa sedih? Ya. Nah, untuk mendatangkan itu, maka caranya ya enggak dengan cara yang biasa, ada cara yang khusus gitu loh. Untuk mendatangkan hati itu akan gembira, riang, cerah, ceria, hingga hati itu akan bisa mendapatkan al-mawahibul ilahiyah, mendapatkan haibah-haibah, pertolongan-pertolongan Allah, mendapatkan futuhatur rabbaniyah, terbukanya hijab-hijab, terbukanya rahasia-rahasia, terbukanya info-info yang ghaibah-ghaibah, wa amtarur rahmatil ghaibiyah alla duniyah, dan deresnya rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa karunia-karunia ilmu yang laduniyah, yang kamu enggak pernah belajar tapi langsung kamu bisa pahami. Kalau kamu pengen dapat yang seperti ini, yaksuru anhul wasfu ayu adzama dzakiru ala azzamallahu ta'ala, maka yang tidak dapat disifati adalah dzakir, sang pelaku zikir yang mengagungkan dan beradab dengan baik, wa ayyuhsina adabahu ma'ama syarrafa maulana jalla wa azza, dan beradab yang baik terhadap
kalimat la ilaha illallah yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sambil jalan zikir la ilaha illallah, sambil naik motor zikir la ilaha illallah, sambil kerja zikir la ilaha illallah, bakar sate zikir la ilaha illallah, ya dapat pahala. Tapi kalau kamu pengen dapat lebih dari pahala, apa itu ma'rifat, Allah masukkan cahaya-cahaya ma'rifat dalam diri kamu, Allah jadikan pengetahuan-pengetahuan, Allah bukakan rahasia, maka ada cara yang beradab yang mesti dilakukan. Kayak berwudu dengan pakaian yang bagus, bersih, diam di satu tempat yang suci, punya tempat khalwat sendiri gitu loh. Maka kalau kamu lakukan seperti itu, nggak cuma dapat pahala, tapi bisa dapat karunia yang lain dari Allah Subhanahu wa ta'ala gitu loh. Kalau kamu cuma pengen dapat pahala, ya di mana aja dibaca jadi, sambil sambil zikir dapat pahala, sambil nyupir. Tapi ya dapatnya hanya pahala. Kenapa? Karena sulit untuk bisa hatinya connect kepada Allah. Lisannya hanya latihan membiasakan. Tapi kalau kamu duduk di tempat tertentu, tenang, maka ini bisa sampai kepada hatinya, usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya bisa sampai kepada Allah. Wa qad alimta, dan kamu telah mengetahui, anna hadhil kalimah, sungguhnya kalimat ini, itu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, min afdhalil adhkar, adalah sebaik-baiknya zikir. Afdhalu dzikri. Awalu qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kata Nabi, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Nabi yang muhaddis tuh, afdhalu dzikri. Wa asyrafiha indallahi ta'ala, dan yang paling mulia, zikir yang paling mulia di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kamu sudah tahu bahwa ini adalah kalimat yang termulia, kalimat yang tertinggi, kalimat yang gak akan bisa dikalahkan oleh zikir apapun, baik dari pahalanya maupun kemuliaannya. Dari pahala itu, kamu zikir dengan kalimat ini sekali, pahalanya tidak akan bisa kamu kejar dengan zikir yang lain sekali gitu loh. Untuk mengejar pahalanya bisa zikir dengan kalimat yang lain ribuan kali, baru mendapat pahala seperti zikir sekali dengan kalimat la ilaha illallah. Itu tandanya ini afdhalu dzikri, semulia-mulia zikir, seagung-agungnya zikir. Kalau kamu sudah tahu itu, fayambaghi lil mu'mini ayataniya bisya'niha fihi, maka hendaklah orang-orang mukmin memperhatikan derajatnya saat berzikir dengannya. Kalau sudah tahu kamu mulia, ini mulia agung, ya jangan kamu gampangkan gitu. Jangan kamu sepelekan cara zikirnya.
karena dia adalah zikir yang terbaik, maka ya kamu harus bersikap gimana cara mengucapkannya dengan cara yang terbaik, gitu loh. Kalau yang penting baca aja, ya dapat pahala, tapi kamu nggak melakukan dengan cara yang terbaik. Padahal itu zikir yang terbaik. Seharusnya kamu lakukan pula dengan cara yang terbaik agar hasilnya maksimal, hasilnya istimewa, gitu loh. Udah zikirnya terbaik, kamu pakai cara yang terbaik pula, akan menghasilkan sesuatu yang istimewa, yang hasilnya nggak akan bisa dicapai oleh zikir-zikir yang lain. Gimana caranya? Fayatawaddo'alaha. Maka ya kalau kamu mau baca, ambillah wudhu dulu. Nah, kamu sudah nyiapin tempat, saya mau zikir di situ, mau zikir la ilaha illallah hari ini saya mau baca 1000 kali. Udah wudhu dulu, ganti pakaian yang bagus. Terus wayal bisa thiyaban tahiratan wayak sudu maudhi'an tahiron, dan mendatangi, mencari tempat yang bersih, yang suci. Kama yaksuduhu lis-sholati fihi, seperti kamu punya tujuan mau sholat di tempat itu, bajunya bersih, wudhu, tempatnya bersih. Fal yattahir al-infirada wal khalwata anil khalqi mastata', dan berusaha untuk menyendiri dan berhalwat dari makhluk semampunya. Nah, kalau saya di masjid gimana, Beb? Ya bisa, nggak apa-apa. Di sholat mojok kamu cari tempat zikir bisa, tapi nggak maksimal, gitu loh. Ya maksimal gimana? Cari tempat khalwat sendirian, walaupun di kantor. Kamu punya ruangan kantor, kasih sejadah dikit, sholat di situ sendirian. Walaupun 10 menit, berapa jam, udah selesai. Kamu punya tempat di pasar, di toko, ya kasih tempat dikit. Di tokonya, jangan di luar pasar. Kalau di luar pasar, di dalam toko kan sendirian kamu. Cari tempat yang khusus, pojok, gelar sejadah, mojok. Artinya khalwat itu jangan kamu bayangkan di hutan. Khalwat itu jangan kamu bayangkan di pinggir laut. Khalwat itu di mana saja bisa. Cuma butuh tempat menyendiri. Jadi nggak harus ke gua. Gua mau ke Pamijahan lah. Alah jauh banget, mau dikir begitu Pamijahan. Kamar kamu antara maghrib sama isya, duduk. Jadi khalwat di kantor kamu pojok, di tempat-tempat yang privasi, Iya kan, kamu mau menjalin hubungan sama Allah, mau connect sama Allah, hatinya mau mengingat Allah, hingga gimana caranya nggak terganggu sama adatnya manusia, nggak terganggu sama mondar mandirnya manusia. Jadi kalau habis sholat, gimana? Ya nggak apa-apa, dapat pahala. Habis wirid, habis tasbih, habis tahmid, takbir, doa selesai, terus zikir la ilaha illallah, boleh nggak sama rombongan? Boleh, dapat pahala banget. Tapi nggak dapat yang lain. Jadi nggak dapat kesempurnaannya, gitu maksudnya loh.
Wa yaksudul azminatal musyarrafata kama ba'dal fajr ila tulu'i syamsi. Nah, dan berusaha melakukannya pada waktu-waktu yang mulia seperti setelah subuh sampai munculnya matahari. Ini waktu-waktu mulia nih. Waktu yang kalau kamu doa dikabulkan, kamu munajah diterima. Atau kama ba'dal fajri atau kama ba'dal asr ila ghurubiha, seperti setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Au ma yatamakkanu minhu min ba'di dzalika wa bainal isya'ain was sahur, atau waktu-waktu yang memungkinkan bagi kamu dari waktu-waktu tersebut, atau di antara maghrib dan isya, atau di antara waktu sahur. Tinggal milih aja. Ini dikasih waktu-waktu yang istimewa. Lah kalau saya habis duhur boleh nggak Beb? Atau waktu sholat duha boleh, nggak ada perboden, nggak ada larangannya, nggak ada offsetnya. Tapi itu bukan waktu-waktu yang dianjurkan gitu loh. Ada waktu-waktu yang dianjurkan untuk zikir. Maka di 4 waktu tersebut kamu akan mendapatkan banyak keistimewaan kalau bisa memilih di antaranya. Tsumma yastaqbilal qiblata, kemudian bacanya itu yang ngadep kiblat. Nah, kalau saya ngadep mana aja gimana Bib? Ya nggak ada yang ngelarang, nggak batal, bukan kayak sholat. Kalau sholat harus ngadep. Nah, zikir kan bisa ngadep mana aja, ya bener. Tapi kalau ingin dapat yang terbaik, maka zikirnya pun hadapkan diri kamu ke arah kiblat. Wa yaftatiha wirdatul awalan, kemudian membuka wiridnya pertama kali. Apa pertama yang dibuka? Bil istighfar, dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gelar sajadahnya, duduk. Astagfirullah, astagfirullah. Ingat sama dosa-dosanya, sedikitnya amalnya, kurangnya kebaikannya, diingat nih. Berapa kali saya harus istighfar? 10.000 kali, 100.000 kali, nggak apa-apa. Istighfar banyak juga baik. Banyak amat Beb, maunya berapa ente? Nawar. Ya walaupun 100 kali nggak apa-apa istighfar. Itu sebagai pembukaan zikir kamu. Membuka zikir untuk mengingat kepada Allah, mengakui bahwa dirinya ini penuh dengan kesalahan, taubat dari segala kesalahannya. Karena pintunya pertama untuk sampai kepada Allah itu lewat pintu istighfar. Kita ini hamba yang penuh maksiat. Kalau mau mendekat kepada Allah, jangan lewat pintu lain kecuali pintu istighfar. Liyaghsila batinahu min adranil ma'asi, agar zikir tadi bisa membasuh batinnya dari kemaksiatan-kemaksiatan, dari kekotorannya kemaksiatan. Maksiat itu kan penuh dengan kekotoran. Nah, kalau kamu mau menghadap sesuatu yang suci, maka ya bersihin kotorannya.
Nah, cara bersihnya gimana? Kalau kotoran dohir ya pakai air, mandi, cuci bajunya. Kalau kotoran batin, di antaranya pakai istighfar. Itu dibersihkan, disucikan. Liyatahayya'a litakhliyatihi bima yaridu alaihi ba'da dhalika min anwari baqiyati auradih. Lalu setelah bersih, dibersihkan dari kotoran-kotoran dengan istighfar, terus siap menghiasinya dengan cahaya-cahaya yang dihasilkan dari wirid-wiridnya yang tersisa. Setelah istighfar selesai, maka dia siapkan mulai akan membaca aurat-aurat atau wirid-wirid yang akan dibacanya nanti, yang akan diucapkannya, disiapkan. Apa namanya? Tawasul, wasilah, fulan. Maka jangan sampai dianggap perlu tawasul langsung aja to the point. Oh enggak. Maka kita orang-orang bisa meminta kepada perantara, pengantar. Karena kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini orang yang kecil, jauh dari kemuliaan, jauh dari diterima doa-doa kita. Maka kita pakai perangko. Nanti kalau mau kirim surat pakai perangko enggak? Enggak perlu. Hah? Perangko. Perangkonya apa? Perangkonya apa? Lah iya, perangkonya pakainya apa? Tawasul tadi, wasilah tadi. Nabi, wali-wali, sahabat Badar, sahabat Uhud, keluarga Nabi, ahli-ahli Hadramut, ahli Zambal, ahli tawasul untuk mereka. Suma yattabi' ithra dzalika salatan ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu susullah dengan bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali? Hah? Minimnya itu 300 minim. Nah lebihnya berapa ya? Boleh 500, 1000, 10.000. 10.000 itu kalau dikerjain berapa menit kira-kira? Hah? Apa? Banyak amat 5 jam. Kalau kamu zikirnya sallallahu alaihi Muhammad itu 10.000 itu paling 1 jam. Kalau kamu zikirnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam itu paling 3 jam. 10.000 duduk tekun. Tapi kalau sambil main HP, mau ya lama memang. SMS angkat lagi, taruh. Telepon mana? Ya nggak kelar-kelar itu zikirnya mah.
Hah? Itu sekali aja, nggak usah diulang-ulang begitu. Dikatakan di sini walau khamsami'atin marrah, walaupun 500 kali. Liyastani rabiha batinuhu, agar batin kita bercahaya. Wa yatahayya'a, dan siap menerima rahasia-rahasia. Liyahmila ma yaridu alaihi ba'da dalika min sirri tahlil, menerima rahasia-rahasia dari tahlil yang akan dibacakan, dari kalimat la ilaha illallah yang akan dibacakan. Wal yaqsud bidzalika kullih imtithala amrillahi subhanahu wa ta'ala wa talaba ridhahu. Maka semua itu hendaklah dimaksudkan ketika mulai itu hanya semata-mata untuk mengingat Allah, karena mematuhi perintah Allah dan mencari keridhaan Allah. Hati itu akan gembira dalam 3 hal. Hati akan bersuka cita dalam 3 hal. Yang pertama apa? Bisa memandang kekasihnya. Orang kok bisa memandang kekasihnya, maka dia akan pasti gembira. Yang kedua, bisa dekat dengan kekasihnya. Kamu kalau sudah nempel, wong mandang aja, apalagi, oh, Masya Allah, kok di bioskop berduaan gitu, Masya Allah. Yang lain nggak kelihatan. Yang ketiga apa? Dapat ridhonya kekasih. Itu tidak ada yang menggembirakan hati kecuali 3 tadi. Sebaliknya, kesusahan hati itu dari kebalikan 3 ini. Terhalang untuk melihat kekasihnya, jauh dari kekasihnya, dan tidak mendapatkan ridho, apalagi dapat benci dari, Masya Allah, itu sedihnya luar biasa. Nah ini tadi zikir ini hatinya memandang kepada Allah, terus mendekatkan diri kepada Allah. Tujuannya mau cari ridhonya Allah. Ini jalan untuk mendapatkan kebahagiaan hati. Ya, kata Nabi apa? Yang namanya orang kaya itu bukan kaya harta, kaya benda, tapi kaya hati. Kaya hati gimana? Kaya hati, kaya itu maknanya nggak butuh. Maknanya nggak butuh hatinya pada yang lain selain. Kenapa? Kenapa nggak butuh sama yang lain? Karena Allah sudah cukup. Lah ini mau tambahin lagi maksudnya? Allah masih kurang gitu? Tapi maksudnya Allah sudah cukup. Allah sudah bisa memenuhi semua kebutuhan saya, menanggulangi semua ketakutan saya, menghilangkan semua kekhawatiran saya. Lah kok mau mendatangkan yang lain, siapa lagi yang mau kamu? Gitu loh. Hingga orang, kata Nabi, apabila orang itu bisa kaya hatinya, maknanya nggak butuh sama selain Allah, maka itu aslinya orang kaya. Tapi kalau kamu belum bisa begitu, ya masih miskin. Kaya-kayaan, bukan kaya beneran gitu loh.
Ya, jadi dimaksudkan semua itu tujuannya untuk mencari, mau mendekatkan diri kepada Allah dan pengen dapat ridhonya Allah. Walladzi yu'inuhu ala ihdari qalbihi, dan yang dapat membantunya untuk menghadirkan hati. Wa qasdil qurbati fi hadhil adzkar, dan memaksudkan mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir-zikir ini. Ini kan sudah jalannya kekasihnya Allah, apa? Pengen hatinya hadir hingga bisa memandang kepada Allah. Terus pengen mendekatkan diri kepada, itu tujuan kekasih begitu semuanya. Ayyadhkura ala qalbihi amra maulana jalla wa azza bi kulli wahidin minha. Maka yang bisa membantu membawa kamu cepat menghadirkan hati dan cepat memasukkan tujuan mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir ini adalah kamu orang yang berzikir itu mengingat perintah Allah atas masing-masing zikir tersebut. Bikulli wahidin minha, dari tiap-tiap satu persatunya zikir yang kamu ucapkan. Liyastash'ira qalbuhu haibatal amri bima'rifati man sodara minhu, agar hatinya merasakan haibah perintah sebab mengetahui Allah yang darinya perintah itu berasal. Seminim-minimnya yang membuat kamu bisa hadir hatinya apa? Ini perintah Allah. Ini perintah Allah. Ini perintah Allah. Saya tunduk sama Allah. Saya patuh sama Engkau ya Allah. Ini perintahmu ya Allah. Terus ingat itu tiap-tiap bacaannya, ingat ini perintahmu ya Allah. Saya tunduk kepadamu ya Allah. Saya mengakui Engkau Tuhanku ya Allah. Itu menghadirkan hebat. Menghadirkan kewibawaannya Allah gitu loh, hingga kamu bisa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau main selonang aja la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya enggak muncul ini, enggak. Kamu enggak bisa menghadirkan hati kamu untuk mengingat kepada Allah. Tapi coba tiap la ilaha illallah yang kamu baca, ingat ini Engkau yang merintah ya Allah, maka saya patuh pada perintahmu. Saya patuh pada perintahmu. Ini dohirnya begitu, gitu loh. Jadi dohirnya kita berzikir bisa berzikir itu, kalau kita ngakui bisa berzikir, maka ini karena mengerjakan perintahmu ya Allah. Nah kalau sudah sampai saya nggak bisa berzikir, ini berarti apa? Saya dijalankan olehmu ya Allah untuk berzikir. Kalau ini bisa jalan, maka jalannya itu adalah murni mengerjakan perintahnya Allah, nggak dicampur-campur sama yang lain. Nggak ada tokonya biar laris ya Allah, pangkatnya biar naik ya Allah, yang milih biar banyak ya Allah. Ini murni atas perintahmu ya Allah. Agar hatinya merasakan haibahnya perintah tersebut
sebab mengetahui Allah yang darinya perintah itu berasal. Wa kaifiyatu dzikri dzalika 'alal qalbi ayata'awwadza awalan billahi azza wajalla. Maka cara mengingat perintah Allah adalah yang pertama ya ta'awud dulu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'awud kepada Allah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ta'awud minta perlindungan kepada Allah dari setan, dari segala fitnah, dari segala macam godaan-godaan. Minasyaitonir rajim. Terus qasidah tilawah liqauli ta'ala fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka bacakan ayat Quran yang bunyi ayatnya fasta'id billah fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Hendaklah apabila kamu itu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Makanya sering dibacakan di khotbah-khotbah nih. Kalau mau rukun yang ketiga baca apa? Ayat, maka dibaca ini. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Baru a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ayatnya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa setiap yang kita lakukan ini perintah Allah. Ta'awud perintah Allah. Membaca zikirnya perintah Allah. Ini perintah Allah. Hingga haibahnya perintah itu muncul di hati kita. Betul-betul perintah itu kita agungkan. Tsumma liyatlu itsra ta'awudzi qaulahu ta'ala wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairun wa a'zama ajran wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Setelah kita ta'awud, setelah baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian hendaklah kita membaca firman Allah yang isinya dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk diri kamu, niscaya kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Menunjukkan bahwa kamu menghadirkan hati bahwa tidak ada kesia-siaan dalam melakukan amal soleh. Tidak ada kezoliman dari Allah. Allah enggak pernah mendolimi hamba-hambanya, dan setiap kebaikan yang hambanya lakukan tidak ada yang disia-siakan oleh Allah, enggak ada. Sekecil apapun kebaikan kamu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza faragha min tilawati hadil ayat istash'ara al-qalbu ala dzalika khitabal maulal karim. Setelah selesai membaca ayat ini, seketika itu hatinya akan merasakan khitab ya Allah. Kalau baca ayat ini berarti akan merasakan apa? Yang kamu lakukan berdasarkan perintah Allah, dan apapun yang kamu lakukan akan dinilai sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa talabahu bi fadlihi minal abdil dhaif al fakir al hakir al istighfaran. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintahnya Allah yang maha menguasai dan maha mulia itu sebab bisanya hati hadir untuk merasakannya adalah sebab anugerahnya Allah kepada hamba-hambanya yang hina dan lemah. Sudah hadir nih. Kalau sudah bisa menghadirkan Allah yang maha agung, maha mulia, maha tinggi, kita hadir di hadapan Allah sebagai orang yang hina, yang lemah, yang tidak punya apa-apa. Wal hakir istighfaran wallaja'a ila maulana rahimir rahman azizil ghaffar. Kemudian beristighfar dan mengungsikan diri dari Tuhannya yang maha penyayang dan maha pengasih, maha kuat dan maha pengampun. Artinya pindah, uzlah, hijrah, itu loh. Dari mana? Dari memandang makhluk, memandang yang lain, fokus mengingat kepada Allah. Ini jalannya untuk kita mulai fokus untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadzaba inda dzalika min syiddatil haya. Lalu hatinya akan hancur lebur karena sangat malu kepada Allah. Min maulal karim wahtaqara nafsuh. Dan dirinya akan merasa hina. Ini karena sudah hadir di hadapannya Allah, maka muncul segala kekurangannya, muncul segala kelemahannya, muncul segala aibnya, dosanya, maksiatnya, jauhnya, nakalnya dirinya, bahwa Allah itu zat yang gak berhak, tidak punya. Allah itu zat yang gak pantas untuk dimaksiati. Tapi kita banyak ya, maka muncul di hatinya tuh, ya Allah, lemah saya, Allah hina saya, Allah fakir saya, Allah rendah saya, Allah. Itlam yaraha ahla li khitabin. Sebab ia merasa tidak pantas menjadi orang yang mendapatkan perintah Allah, zat yang maha suci, yang maha pencipta. Itlam yaraha ahlan li khitabin min aujadal kainati kullaha wa iftiqari jami'iha ilaih. Dan merasa bahwa dirinya enggak pantas untuk mendapat khitab dari Allah, yaitu zat yang menciptakan semua makhluk beserta butuhnya mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang menciptakan makhluk, yang mana makhluk itu dibikin oleh Allah hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibikin dan dipenuhi kebutuhannya oleh Allah. Gak ada yang lain selain Allah yang memenuhi kebutuhan hamba-hambanya, gak ada. Maka kemunculan pemahaman ini
menundukkan hatinya seseorang. Wa huwal ghaniyyu bil itlaqi dzul fadlil azim. Maka Allah adalah zat yang maha kaya secara mutlak, yang maha memiliki anugerah yang maha agung. Ini catat nih, untuk apa? Untuk bisa menjadi jalan. Kalau orang mau ceramah itu ada kisi-kisinya kan? Ada temanya, nih nanti akan bicara ini. Begitupun zikir, ta'awud, tawasul, istighfar, salawat. Apa? Ingat hatinya hadir pada Allah. Kalau nggak bisa nangisin, pakai cabai kayak cubit kayak, yang penting belajar nangis. Apa colok kayak matanya kayak, atau kalau ada pintu jepit. Itu seksi itu. Karena kalau nggak hadir hatinya ya nggak connect. Hanya dianggap zikir biasa saja. Hati kamu nggak sambung kepada Allah. Hati kamu nggak ada koneksi kepada Allah. Ibarat sinyal itu nggak muncul sinyalnya gitu loh. Kalau hati kamu connect kepada Allah, muncul sinyalnya nanti. Bisa nangis, bisa sedih, bisa. Lah nangis sedih itu yang nggak bisa kamu tangis-tangisin. Itu hadiah dari Allah. Makanya kalau kamu nggak dapet ya usahakan biar nangis. Gitu Allah. Yang penting apa? Berusaha untuk bisa mendekat hatinya kepada Allah. Ini butuh latihan. Nggak bisa sekali duduk jadi, nggak bisa. Kalau kamu kok sekali duduk jadi bisa berhasil, besok duduk lagi nggak bisa. Namanya untung. Tapi kalau kamu latih terus dari awal, maka nanti akan bisa tuh. Bisa tiap waktu hadir ingat Allah, tiap waktu ini ingat Allah. Jadi jangan mikirin tingkahnya badan sono itu nggak usah dipikirin dulu, mikirin gimana hatinya bisa hadir kepada Allah. Duduk yang tenang, sepi, halwat, ingat sama Allah, hadirkan hati, ingat dosa, ingat lemah, ingat dirinya nggak pantas diperintah sama Allah, yang lain makhluk mulia-mulia, saya yang paling hina di dunia ini ya Allah. Gak ada orang yang lebih hina dari saya. Itu hadir di hatinya, muncul. Nanti bisa tuh ingat Allah, ingat. Kalau masih menganggapmu saya, yang lain gak ada yang ngaji tauhid, saya doang yang ngaji Allah, ya nggak ketemu udah. Itu. Fa inda dzalika yubadiru bilisanihi wa huwa yar'adu min syiddatil haibah wal khajal wa ta'zim. Maka saat itu pula dirinya akan bisa bergetar karena merasa takut kepada Allah, merasa malu kepada Allah, betul-betul mengagungkan Allah. Terus qailan, dan bisa mengatakan apa? Labbaik, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku duduk di sini untuk mengerjakan perintahmu ya Allah. Ini panggilanmu ya Allah. Aku kerjakan duduk di sini untuk ingat kamu ya Allah. Labbaika maulaya wa sa'dik wa khairu kulluhu fi yadik wa hadza abduka dhaifu adzalilu alaik.
Demi beruntungnya keberuntungan yang ada datang darimu ya Allah. Semua kebaikan dan kekuasaan ada padamu ya Allah. Dan ini hambamu yang lemah, yang hina datang menghadapmu ya Allah. Itu dimunculkan di hati kamu, betul-betul akan bisa menghancurkan semua kesombongan, menghancurkan semua angan-angan, menghancurkan semua rontok semua itu. Betul-betul bisa jadi hamba yang apa? Merasa dirinya betul-betul terendah di antara semua makhluk, yang paling rendah. Nggak ada lagi kesombongan, nggak ada lagi kebanggaan, nggak ada lagi pamer, nggak ada lagi pangkat mulia, nggak ada. Semuanya hilang di hadapannya keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'awwaluhu fi taharati batinihi wa dhahirihi yaqulu. Maka sebenarnya pedoman utamanya dalam mensucikan hati dan dohir batin itu adalah dengan cara kamu mengucapkan begini, bitaufikika amitna ya Allah, dengan pertolonganmu ya Allah aku mati. Lali amrika, tidak dengan perintahmu ya Allah, musta'inan bika, dan dalam kondisi menjadi orang yang memohon kepada pertolonganmu. Hidupnya atas pertolongan Allah, matinya atas pertolongan Allah. Bukan karena perintahnya Allah, bukan perintah Allah mati enggak. Pertolongan Allah yang mendatangkan kematian untuk hamba-hambanya. Artinya perintah dan iradah Allah itu apa? Terpisah. Ada perintah sendiri, ada iradah sendiri, enggak digabungkan antara perintah dan iradah. Maka pedoman mensucikan batin itu tadi bisa misahin antara perintah dan iradah. Kalau nggak bisa misahin, nanti rusak. Terus berdoa, Allahumma inni astaghfiruka ya maulana wa atubu ilaik. Aku ya Allah memohon ampunan kepadamu, wahai Zat yang menerima taubat, min jami'il ma'asi. Inni astaghfiruka ya maulana wa atubu ilaik min jami'il ma'asi as-saghairi wal kabair, dari banyaknya kemaksiatan yang aku lakukan ya Allah, baik yang besar maupun yang kecil. Wa hawati fil khawatir, dan bisikan-bisikan hati. Au nahwi dzalika min ibaratil istighfar, atau ucapan-ucapan yang semisalnya itu dari berbagai ucapan istighfar. Wal yakhtar minha ma yarahu qawiyal ta'thir fi batinih. Hendaknya pilih ungkapan istighfar yang menurutnya paling berpengaruh kuat di dalam hatinya. Makanya begini, istighfarnya begini, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, yang sengaja maupun gak sengaja, yang aku tahu maupun yang aku gak tahu, yang besar maupun yang
kecil. Atau istighfar pakai cara yang lain. Yang penting cari istighfar yang ketika kamu baca itu paling menggetarkan hatimu gitu loh. Kamu pilih sendiri, kan banyak istighfar kan. Ada rajanya istighfar. Ada istighfar yang paling cepat, astagfirullah. Ada istighfar yang panjang. Maka sekira-kira istighfar itu bisa mendatangkan ketentraman hati, bisa mendatangkan apa? Rasa takut kepada Allah, rasa tunduk kepada Allah, maka itu pilih sebagai istighfar yang perlu kamu baca sebagai pembukaan. Jadi membukanya aja sudah harus hatinya hadir, tunduk hatinya. Nanti kesononya dapat semua tuh. Kalau dari dibuka saja kita nggak bisa demikian, nanti ke belakang juga yang nggak nyenggol apa-apa. Jadi pembukaannya dulu betul-betul bisa tunduk, bisa khusyuk, bisa tawadhu, bisa, nanti kesononya akan bisa beres semua. Pilih istighfarnya, kamu pilih, ya, zikir yang lainnya kamu pilih, tawasul yang kamu pilih, ayatnya kamu pilih, boleh, nggak ada masalah, nggak usah ikut ini, nggak apa-apa. Ini hanya menunjukkan ayat inilah yang kamu baca kalau kamu pengen hadir begini. Maka cari ayat-ayat yang lain yang contohnya sama seperti hal tersebut, hingga nanti hasilnya akan sama sebagaimana hasil yang diajarkan musannif. Ya, ini diantara awal pembukaan dzikir yang akan menghasilkan sesuatu yang sempurna. Tapi jangan terus nanti merendahkan, kalau perlu nggak dzikir kok begitu, nggak ada hasilnya, ya nggak apa-apa. Mau naik kereta sambil dzikir, mau duduk sambil dzikir, kerja nggak apa-apa, tetap ada hasilnya walaupun nggak hasilnya semaksimal, tapi tetap ada hasilnya. Maka kerjakan pula dengan cara yang demikian, gitu loh. Jangan terus, gue mau nggak perlu dzikir-dzikir begitu, gue mau udah ada waktunya. Ya nggak usah begitu juga kali, gitu loh. Kalau ada orang yang dzikir tiap waktu juga bagus, terusin. Paling enggaknya apa? Melatih diri untuk membiasakan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa senantiasa zikir, diberikan taufik oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, dan diberikan hati yang bisa hadir untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan waktu untuk bisa khalwat, untuk bisa tambah tunduknya hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menghasilkan karunia-karunia Allah, bisa mendatangkan dari Allah hijab-hijab yang dibuka, ma'rifat, cahaya-cahaya yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-hadhihi niyyah wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna wa anana surafna la ashrafna فتب علينا توبة تغسل كل حوبة أصلنا عوراتي وأمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أجرة أو صحبة آمين ربي اسم فضلا وجودا منا
لا باكتسابي منا بكل سلي صلى وسلم ربي عليه أنجل حبي وآله وصحبي عدد ضعف صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.